Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Kamal Surya sama Anda di program siaran Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Asia. Edisi hari ini Kamis di lembar kalender yang ke-5 September 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa di 0823 3994 7707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming Radio Madani.online di YouTube-nya Radio Madani Official, dan juga Anda bisa lihat saksikan di Instagram atau Facebook-nya di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, sudah hadir narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah, Pak Ayin Mubarok. Selamat siang, salam Pak Ayin. Selamat siang Pak Pembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu kembali di program siar Bincang-Bincang Sehat ya. Pak Ayin ini merupakan Kepala Subbidang Humas di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro gitu Pak ya. Iya. Iya. Nah, kita di siang ini akan mengambil tema tentang RSA membuat pelayanan pelanggan lebih responsif dan personal ya. Iya. Gitu Pak ya. Mungkin kalau boleh tahu mengapa diambilnya tema ini Pak ya. Iya, Pak Pembang yang saya sangat senang sekali ya gitu. Kesempatan siang hari ini. Biasanya mengulik tentang dunia psikologi, hari ini mengulik tentang profesi baru humas di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan ini diangkat sebagai salah satu bentuk apresiasi kita. Tanggal 4 kemarin adalah hari pelanggan nasional begitu ya. Menjadi kesepakatan beberapa perusahaan besar maupun kecil untuk mengapresiasi pelanggan. Karena sungguh tanpa pelanggan sebuah lembaga tidak akan mampu bisa bertahan begitu ya. Dan Rumah Sakit Aisyah khususnya pelayan kesehatan, jasa layanan kesehatan itu kan sangat-sangat tidak bisa diukur intangible-nya, nggak kelihatan mata. Obat bisa diminum, itu bisa dimasukkan ya. Tapi taraf kesembuhannya tidak semua orang sama. Bahkan boleh jadi karena obat tertentu kemudian dia alergi, dia menganggap bahwa ini adalah malpraktek dan sebagainya. Maka apresiasi pada pelanggan yang mau menyampaikan keluhannya adalah satu penghargaan yang luar biasa yang harus kemudian kita sampaikan. Karena rugi sebuah perusahaan, Rumah Sakit Aisyah itu rugi sekali kalau ada pelanggan yang komplain lalu kemudian nggak menyampaikan. Itu rugi sekali karena kemungkinan potensinya adalah 10 orang selanjutnya akan mendapat informasi negatif atas pelayanan yang kurang tepat. Itu mungkin boleh jadi ya. Lalu kira-kira apa langkah pertama yang diambil oleh Rumah Sakit Aisyah ya untuk membuat pelanggan ini lebih responsif gitu ya? Iya, kami tidak akan bisa memungkiri bahwa semua pelayanan yang kita berikan itu punya nilai kurang, Pak. Begitu ya. Sisi kurang itu selalu kita eliminir untuk kemudian setiap komplain, setiap protes, setiap pengaduan yang kemudian disampaikan pelanggan akan ditangani di unit yang paling kecil. Ambil contoh misalkan pasien di ICU begitu ya. Kalau kemudian komplain karena tidak boleh masuk dalam jumlah banyak karena itu adalah fasilitas yang sangat private begitu ya, yang sangat personal begitu, kemudian komplain. Maka di level yang paling bawah, perawat yang sedang jaga saat itu memberikan edukasi agar kemudian bisa dipahami bahwa ICU itu beda dengan ruang perawatan yang lain. Dalam segmen yang lain boleh jadi antriannya ternyata terdahului oleh di belakangnya, karena terlambat, maka boleh jadi komunikasi di level paling bawah, perawat yang berjaga saat itu akan menyampaikan itu. Lebih dari itu, kalau kemudian tidak mampu di treatment, maka jenjang di atasnya, dan sampai kemudian pada kami di humas di marketing yang akan kemudian memfollow up ulang sesungguhnya apa sih yang diinginkan oleh pasien itu. Oke, baik. Lalu kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan responsivitas pelayanan di rumah sakit ini? Tantangannya seperti apa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia digital itu adalah dunia baru yang semua orang harus melek. Semua orang punya kemampuan untuk men-tweet jarinya atas apa yang sesungguhnya belum benar juga. Ambil contoh hal yang paling gampang adalah bahwa ada undang-undang rumah sakit di mana pengunjung nggak boleh mengambil gambar. Kalau kemudian dia memblow up luas, kalau kemudian kita kalau kita hadapkan pada dunia sosmed, maka menjadi wajar sekali.
Tapi seringkali tidak disadari oleh para customer, oleh orang-orang yang awam itu bahwa sesungguhnya unggahan atas sesuatu yang tidak benar di rumah sakit itu boleh jadi bisa mengarah pada kasus-kasus hukum yang akan menjadikan masalah hukum di kemudian hari. Maka bijak kita dalam menanggapi komplain dari sosmed itu harus 2-3 kali lebih cepat daripada komplain-komplain secara langsung yang sampaikan secara lisan. Bukan kemudian komplain secara lisan itu nggak penting, bukan. Tapi sosmed itu menjadi media yang sangat-sangat positif juga untuk bisa mengedukasi semua orang tentang bagaimana pentingnya menghadapi komplain dari Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Iya, oke, baik. Pendengar pecinta Madani, silakan kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339477707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda di kesempatan hari ini ya. Nah, ya nampaknya sudah ada yang masuk Pak ya. Oke. Ya, coba kita terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rosi. Ikut tanya ya. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana Rumah Sakit Aisyah menangani kasus di mana seseorang pasien merasa bahwa waktunya terlalu lama untuk mendapatkan tindakan medis darurat? Nah, mungkin itu tadi kan ya. Iya. Mungkin langsung itu. Pertanyaannya bagus sekali. Seringkali dialami teman-teman di UGD, Bang ya. Iya. Sehingga harus dipahamkan kepada pasien dan keluarga khususnya bahwa pasien di UGD itu yang ditangani adalah satu, sesuai dengan kegawatannya. Kasus henti jantung itu pasti akan dicandak ya, akan dipegang segera dibanding kasus patah tulang. Bukan kemudian patah tulang berdarah itu tidak penting, bukan penting juga. Tapi henti jantung itu masuk dalam skala prioritas pertama yang harus segera ditangani karena menyangkut kemampuan nafas seseorang yang bila tidak maka akan selesai kondisi artinya inalilah gitu, wassalam gitu ya. Akan begitu. Kasus demam biasa akan dikalahkan dengan kasus demam DB ya, apalagi kemudian anak diikuti step. Maka prioritas kegawatan di UGD itu menjadi satu hal yang seringkali dimaknai berbeda dan lazim kali dipahami. Aku datang lebih dulu, kenapa aku nggak dicanda ya? Gitu. Yang tak kalah penting Bang Komang adalah seolah-olah merasa bahwa belum dikasih obat apapun, padahal infus itu sudah di-drop masuk banyak sekali. Awalnya lemas menjadi kuat gitu ya, awalnya pucat masih berkeringat akhirnya menjadi memerah. Itu adalah kondisi-kondisi yang seringkali orang awam tidak pahami. Tetapi di sisi lain kadangkala pasien-pasien yang sudah mengerti itu kemudian memahami bahwa ini tindakan terbaik yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Kami selalu berpikir, kami selalu berprinsip bahwa pelanggar itu adalah selalu benar. Itu pasal pertama. Pasal kedua, kalau pelanggan salah maka kembali ke pasal 1. Oh gitu. Begitu itu yang harus kita pegang gitu kan ya. Karena sesuai kesehatan, terutama kesehatan itu sekali lagi intangible, nggak bisa dilihat. Obatnya sudah benar. Ya. Cairan terapinya sudah benar begitu, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya? Ini kenapa? Nadinya nggak naik-naik ya? Tensinya kenapa? Maka semua treatment itu kita berikan dalam konteks pemahaman kesehatan yang secara formal diberikan. Ini nanti ya. Ini itu apa ya? Kalaupun kemudian setiap orang kondisinya berbeda, maka kita tidak bisa memprediksi itu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Mbak Rosi pertanyaan yang pertama sudah dijawab. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan Rumah Sakit Aisyah ketika seseorang pasien mengeluhkan kurangnya komunikasi mengenai jadwal perawatan dan hasil tes? Ini juga menjadi momok sendiri ya, karena tidak semua pasien itu melek hukum. Ambil contoh kasus ini Bang Kemang. Mungkin ada pasien A ditunggu oleh bapaknya, gitu ya, dokternya sudah visit jelaskan panjang lebar sekali. Siangnya ganti ibunya yang gagal. Oh gitu. Bapaknya nggak cerita sama ibunya tuh, kan? Cerita sama ibunya tuh. Akhirnya miss. Loh, dokternya kok nggak visit sih? Padahal tadi pagi sudah. Itu subuh tuh. Nah, saran kami para pendengar Madani FM yang berbahagia, saran kami
meskipun boleh jadi kemampuan IT-nya tidak canggih, cuma kalau sudah mengakses Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, sering lihat web kami, sering lihat situs kami, agar kemudian bisa terus mengupdate, terutama untuk jadwal dokter spesialis, agar nanti saat sudah memutuskan untuk kontrol misalkan tidak kemudian miss dalam jadwalnya itu. Ada yang jauh-jauh dari Kerau nih, sampai sini ternyata dokternya ambil cuti misalkan. Gitu. Opsinya ya kita ganti, carikan dokter yang semisal, misalkan dokter jantungnya ada 3, dokter A nggak bisa, kita opsikan ke dokter B agar kemudian tetap bisa tertangani. Iya. Oke, baik, terima kasih tadi. Pertanyaan yang kedua, nah ini pertanyaan terakhir ya, ada 3 pertanyaannya. Bagaimana Rumah Sakit Aisyah mengatasi situasi di mana pasien atau keluarga merasa tidak diperhatikan dengan cukup personal selama masa rawat inap? Iya, ini semisal dengan yang kedua ya. Pengalaman saya untuk pasien-pasien kelas 3 itu hampir semuanya nggak ada yang nurut. Begitu ya? Iya. Yang sering saya alami itu adalah mohon maaf, saya tidak membedakan pasien kelas 3 dan sebagainya. Seringkali ada pasien yang dari awal itu sudah sok tahu dengan dalam tanda petik memahami tentang penyakitnya. Sehingga kemudian saat diterapi oleh dokternya, dia enggak merasa yakin. Dulu di rumah sakit ini kok dikasih ini, kenapa dikasih ini gitu ya. Bahkan dia punya saudara dokter di luar kota. Gitu. Ditelepon begitu ya. Kenapa enggak terapi ini? Si dokter kemudian jelaskan, yang tahu real keadaan pasien ini saya, bukan dokter yang di luar kota sana. Artinya kalau ibu percaya dengan kita, bapak percaya dengan kita, maka itu terapi ini. Saya yang tahu betul bagaimana berapa tensinya, bagaimana keluhan dan sebagainya. Maka komunikasi menjadi sangat penting, terutama komunikasi mendengar. Orang yang sedang kalau, orang yang sedang bingung dengan sakitnya bapaknya, ibunya, seringkali tidak perlu diceramai, tapi didengarkan apa yang menjadi keluhan selama ini. Kalau kemudian kita bisa menangkap intinya, maka segala urusan mudah untuk bisa diselesaikan. Karena sungguh orang yang berobat itu butuh segera dicanda, butuh segera dipegang. Apapun terapinya. Kalau sudah masuk UGD, terus masuk, maka tenanglah. Saya kira itu, Pak. Oke, lalu kira-kira apa saja strategi komunikasi yang diterapkan oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat atau pasien yang seperti tadi nih, Pak ya? Iya, kami punya program khusus namanya Safari Marketing. Iya, setiap Selasa itu kami kunjungi, khususnya para nakes, para pembuat kebijakan, para rekanan termasuk mobil siaga desa begitu ya. Kita anjang sana, meskipun kosnya tinggi tapi kita lakukan demi untuk menjaga komunikasi positif. Apapun persepsi masyarakat, apapun blow up media tentang ketidakbaikan rumah sakit, kalau orang itu sudah paham bagaimana mekanisme kerja rumah sakit, mereka akan membantu kita untuk membela diri. Enggak kok, Rumah Sakit Aisyah selama ini begini dan sebagainya. Boleh jadi klarifikasi dulu deh, jangan seperti itu. Gitu ya. Akan muncul seperti itu. Dan kemudian kedua, kami akan cari pasien-pasien yang secara ekonomi tidak mampu, pasien-pasien yang tidak tercover BPJS, pasien-pasien yang secara hari perawatan panjang itu kita akan soani ke rumah Pak. Di sana kita akan rawat luka, kita akan treatment agar kemudian nggak perlu kontrol ke rumah sakit. Terbaru kasus dengan gangguannya agak berat, kanker prostat. Karena secara ekonomi dia berlaku itu akhirnya berkeinginan untuk berobat di rumah sakit di Jakarta, dan kemudian kita belikan tiket kereta sleeper cukup lumayan, 2 tiket itu bersama bapaknya, dan kemudian kita antar untuk Jakarta akan mendapatkan layanan kesehatan yang lebih murah. Dan itu adalah bagian dari komunikasi yang jauh lebih penting daripada sekedar ngomong, Pak Kamal. Iya kan? Akan lebih penting dan jauh lebih dihargai daripada sekedar ngomong berbahasa basi dan semisalnya. Lebih dari itu adalah kemampuan mendengar dengan hati yang paling penting, agar kemudian keluarga pasien bisa menerima. Sabar gitu ya. Ternyata luar biasa ini ya, apa yang diupayakan oleh Rumah Sakit Aisyah untuk membangun ya dengan pasien, dengan keluarga begitu ya. Betul. Nah, lalu bagaimana Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini menangani keluhan atau masukan dari pasien dan keluarga pasien? Kadang mungkin kan ada keluhan pasien ya, apakah ada kotak saran atau bagaimana begitu ya?
Kotak saran itu secara manual kita sediakan, meskipun fungsinya sekarang sudah bergeser jauh. Ya, komplain lebih sering disampaikan langsung lewat sosmed. Oh, langsung gitu. Ya, itu akan jauh lebih mudah kan merespon. Bagaimanapun apapun yang dia sampaikan, sekali lagi pelanggan itu selalu benar. Kalau pelanggan salah, kembali ke pasal 1, yaitu kembali lagi pelanggan adalah benar. Sehingga kalau ada komplain yang disampaikan oleh pelanggan, kita akan selalu follow up. Mohon maaf, dokternya siapa, dirawat di ruang mana, jam berapa kejadian, kita akan kirimkan ke atasnya langsung agar kemudian bisa dilakukan treatment. Oke, baik, luar biasa. Nah, ini saya terima kembali pertanyaan dari Husna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Balen ya. Mau nanya ini, pertanyaannya, bagaimana proses pendaftaran pasien baru di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya? Prosesnya seperti apa ya? Iya, bisa langsung online dari rumah begitu untuk? Iya, betul sekali. Bisa sekali ya. Jadi sekarang JKN Mobile menjadi syarat wajib bagi seluruh pasien yang menggunakan fasilitas BPJS ya. Bukan syarat dari rumah sakit, tidak, tapi memang syarat dari kawan-kawan BPJS agar kemudian terpantau antrian nomor berapa. Kemudian kalau sudah dapat nomor, kira-kira saya harus berangkat jam berapa, gitu ya. Kalau nanti terlewati, maka saya akan dilewati oleh 2 orang dan saya harus menunggu. Pak Komang nomor 5, ternyata datang terlambat, maka nanti nomor 8 baru akan masuk lagi. Oh gitu kan? Jakarta itu diambil untuk bisa menjembatani dan mengapresiasi yang sudah menunggu. Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah bahwa sesungguhnya proses antri itu tidak harus kemudian berboyong-boyong, berbondong-bondong untuk kemudian datang semua ke rumah sakit, nggak usah. Iya kan? Bagi yang secara ekonomi tidak mampu kelas 3, kami siap membantu untuk proses transportasinya misalnya. Ada pasien yang tidak mampu kemudian bisa melengkapi surat tidak mampu dari desa untuk KPK, kita akan pulang untuk bisa proses kontrol dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Dan ini untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja layanan medis yang tersedia di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro? Layanan medisnya? Iya, layanan medis yang pasti UGD 24 jam, laboratorium 24 jam, radiologi 24 jam. Dan yang tak kalah penting adalah ambulan 24 jam, termasuk ambulan gratis Jaya Lanjis Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan tolong dengan sangat jangan berikan tips dalam bentuk apapun kepada driver kami, karena apapun yang sudah diusahakan itu 0 rupiah prinsipnya. 0 rupiah. Ini kok kemudian dalam perjalanan disuguhi kerupuk misalkan ya, kasih permen kemudian kita icipi ya, manusiawi. Tapi tolong secara finansial tidak perlu nyangori dan tidak perlu memberikan itu. Terbaru kami punya dokter spesialis saraf putri sudah ada, dokter kandungan kami ada 3. Banyak sekali itu. Kemudian spesialis bedah torak gitu ya, kasus jantung begitu. Dan fasilitas-fasilitas yang tak kalah penting adalah kami selalu mengupdate SDM kami untuk kemudian mau sekolah lagi. Ya, Pak Rozi yang memandikan marketing baru selesai tugas S2 Hukum Kesehatan di UGM gitu ya. Beberapa teman kami selesai S2 Perawatan, dan itu adalah bagian dari bergen kami untuk kemudian memuaskan layanan pelanggan agar kemudian komplain itu menjadi sangat minim. Dilanjutkan pendidikannya nanti kembali ke harus kembali ke rumah sakit. Harus kembali ke rumah sakit. Karena khusus Pak Rozi khususnya ya. Karena sekarang aduan hukum atas layanan kesehatan itu sudah sangat luar biasa sekali. Terutama bagaimana menjaga komunikasi dengan para pihak asuransi, gitu ya. Asuransi itu inginnya kerjasama dengan kita, begitu, agar kemudian karyawannya yang sedang misalkan ngebor di kali tidur sana itu kemudian kita cover, begitu ya. MOU-nya kita proses, kita kerjakan dengan baik-baik agar kemudian bisa terlayani di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Iya, luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Tadi sudah, terus ini yang ketiga, pertanyaan yang terakhir nampaknya dari Mbak Husna. Seberapa cepat pasien dapat menerima tindakan medis setelah kedatangan? Ya, kira-kira butuh waktu lama begitu? Tidak. Kasusnya sekali lagi kembali pada kasus yang dihadapi. Mohon maaf, kalau di UGD kasus henti jantung misalkan, kasus stroke misalkan, ya ngomongnya kasus henti nafas misalkan, maka hitungannya tidak boleh menit,
yang bisa datang langsung detik. Gitu ya. Minimal harus segera dibaca siapa nama Bapak itu, dari mana alamatnya, dan harus segera ditensi, kemudian diperiksa. Namanya anamnesa umum, TTV, tanda-tanda vital. Oh, kayaknya bibirnya mulai apa itu? Mulai miring ke kiri, gitu kan ya. Itu kan dikasih stroke gitu ya. Nafasnya sudah tidak teratur, bahkan nadinya pun nggak teratur, jangan-jangan jantungnya bermasalah ya. Maka hitungan detik harus segera kita kejar. Tidak lagi kemudian soal berapa menit. Kalau kasusnya mohon maaf, misalkan hanya telinganya yang berdengung, itu boleh jadi ya. bukan kasus yang berat, boleh jadi ya. Atau matanya mulai kabur karena uangnya habis yang murah, itu bukan masalah yang berat yang boleh jadi tidak menjadi prioritas, meskipun harus segera diambil tindakan. Oke, baik. Terima kasih 3 pertanyaan dari pendengar kita Husna yang ada di Balen, sudah dijawab oleh Pak Hayin ya, sebagai narasumber kita dari Rumah Sakit Asia. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang ingin Anda tanyakan, silakan bisa di 0823 3994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan. Nah, ini mumpung ada Pak Hayin ini merupakan subbidang humas ya di Rumah Sakit Asia. Nah, mungkin sebelum kita melangkah ke topik kita adalah kira-kira apa peran dan tanggung jawab Subbidang Humas dalam mendukung kegiatan promosi kesehatan dan program-program sosial di Rumah Sakit Asia ini, Pak ya? Iya, fungsi pokoknya adalah mengedukasi masyarakat, tidak hanya soal Rumah Sakit Asia Bojonegoro, tapi prinsip mencegah itu lebih baik daripada berobat tolong. Gitu ya. Itu yang paling penting prinsipnya. Jadi proses-proses secara teknis di humas itu ya boleh jadi mengukur kepuasan pelanggan, gitu ya. Kemudian boleh jadi handling komplain, mengawal komplain, boleh jadi ada pasien yang komplain tapi kemudian sudah pulang, gitu ya. Akhirnya kita sowani ke rumah, itu bagian dari proses kita melakukan tugas perhumasan di rumah sakit. Iya. Kalaupun boleh tahu grafiknya kepuasan pelanggan itu seperti apa? Yang disyaratkan, yang disyaratkan di Permenkes itu di angka 80. Oh gitu. Ya, tapi Rumah Sakit Asia acek di angka 95, 94, 96. Iya, terlalu tinggi sebetulnya. Tapi tinggi ini harus diimbangi dengan kualitas khususnya ya. Karena secara kuantitas tinggi, boleh jadi kualitas di bawah harus diperhatikan gitu. Iya. Oke. Lalu kira-kira kalau boleh tahu nih Pak Hayin, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Subbidang Humas di Rumah Sakit Asia Bojonegoro ini, dan bagaimana kira-kira strategi Anda untuk mengatasinya, Pak? Iya, tantangan paling penting saat ini adalah berkompetisi dengan rumah sakit lain layaknya kompetisi yang bersih dan jujur begitu ya. Iya, karena rumah sakit swasta di Bojonegoro ini mulai dari paling barat sampai ke timur, lepas dari rumah sakit pemerintah, itu hampir ada 10-15 rumah sakit. Iya. Artinya apa? Artinya rumah sakit Asia Bojonegoro lewat humas harus bisa ngepeati. Harus bisa ngepeati ya, Pak. Kalau tidak bisa seperti itu maka selesai urusan. Membangun gedung itu pekerjaan gampang. Selama ada bank yang mau memberikan itu selesai. Tapi membangun kualitas SDM yang mau dan bisa melakukan skillnya sambil mau menjadi pendengar yang baik atas keluhan komplain pelanggan, itu yang luar biasa. Karena apa? Karena membangun budaya etika itu kosnya lebih mahal, biayanya lebih mahal. Melatih seseorang untuk bisa komputer 1-2 bulan selesai ya. Tapi melatih seseorang untuk bisa senyum maksimal di depan pasien, itu bukan pekerjaan Sapa gitu ya. Sapa itu apa? Mohon maaf, luar biasa. Kalau mungkin perawatnya atau dokternya itu cemberut, terus itu pasien jadi pasti gitu. Angka kesembuhannya menjadi turun begitu kan ya. Karena dokter buka pintu salam kemudian disapa, dipegang tangannya, itu 50% beban psikologisnya selesai. Itu kawan. Kira-kira bisakah Anda menjelaskan bagaimana Rumah Sakit Asia Bojonegoro ini memanfaatkan media sosial dan platform digital ya dalam menjalani komunikasi dengan komunitas Rumah Sakit Asia ini? Iya. Kami punya grup dengan teman-teman kawan-kawan mobil siaga. Kami punya grup dengan beberapa projo. Jadi kalau projo itu mau ngirim pasiennya ke UGD, itu mesti jabri dulu. Sekian dengan tensinya sekian sebagainya, silakan gitu ya. Mohon dilakukan tindakan. Kalau kamar kosong, jadi silakan dikasih. Maka akan segera balas sehingga kemudian pasien segera bisa masuk.
Respon itu menjadi penting untuk menentukan apakah kemudian pasien ini bisa di rumah sakit Aisyah atau dirujuk ke yang lain. Itu menjadi satu pakem yang selama ini kita pegang agar kemudian layanan kesehatan bisa kita berikan. Dan bagaimana dengan yang datang on the spot? Datang aja nggak apa-apa. Beri contoh, Pak, anakku demam tinggi, apa harus ngurus surat rujukan biasa? Enggak. Dalam kasus emergency, masuk UGD itu nggak perlu harus surat rujukan nanti. Pak, ini nyeri pinggang betul ya Pak. Kenapa Pak ya? Sudah kayak gini dulu saja. Nah, edukasi seperti ini meyakinkan kepada pasien dan keluarga bahwa sesungguhnya rumah sakit Aisyah itu fast respon. Termasuk ambulan kami siap menjemput ke rumah terhadap pasien-pasien yang membutuhkan layanan lebih dalam terhadap apa yang dirasakan. Oke, baik. Terima kasih pendengar pecinta Madani. Nanti kita akan lanjutkan tema kita, Rumah Sakit Aisyah membuat pelayanan pelanggan lebih responsif dan personal. Itulah topik pembahasan kita. Nanti kita akan lanjutkan setelah kita break dan nikmati pesan-pesan berikut ini. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Togumar 48 di program siar Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah di edisi siang hari ini. Nah, Rumah Sakit Aisyah membuat pelayanan pelanggan lebih responsif dan personal ya. Itulah topik pembahasan kita di kesempatan ini ya. Nah, Pak Ayin, kalau boleh tahu ini bagaimana ya Rumah Sakit Aisyah ini memastikan bahwa setiap keluhan pasien ini ditangani dengan cepat dan efektif ya? Iya. Setiap kami berkomitmen, setiap keluhan yang disampaikan pelanggan itu selalu kami forwardkan kepada unit masing-masing, dan unit masing-masing punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang komplain agar kemudian tahu bahwa sesungguhnya komplainnya sudah dihandle. Seringkali orang butuh komplain itu kadang nggak butuh jawaban, nggak butuh, dia menyampaikan saja apa yang selama ini menjadi keluh kesahnya, lalu kemudian didengarkan. Lebih-lebih dari itu, seringkali orang berkomplain itu kadang-kala bukan karena benci, tidak, tapi ia ingin agar Rumah Sakit Aisyah itu nggak jelek di mata yang lain. Gitu, ya. Cukup saya saja yang tahu. Cukup saya yang tahu, yang lain nggak usah tahu, sehingga kemudian komplain yang saya sampaikan ini tidak harus kemudian dijawab dengan cepat. Dan yang terpenting adalah bahwa ini bukan bagian dari bencinya saya pada Rumah Sakit Aisyah, tapi saya Rumah Sakit Aisyah. Salah satu pelanggan yang baik, jadi pelanggan yang positif itu adalah setiap kali ada sesuatu yang tidak mengenakan, dia sampaikan pada Rumah Sakit Aisyah, bukan sampaikan pada orang lain, bukan dibuat sosmed, bukan dibuat status. Maka itu adalah salah satu ciri dari pelanggan yang baik, yang sesungguhnya menjadi penyambung lidah, apa istilahnya kalau dalam bahasa kita itu gampang ya, gedok tular. Jadi gedok tular bagi kita untuk kemudian disampaikan bahwa Rumah Sakit Aisyah lo begini, kalau butuh ini japri ini nggak apa-apa, kalau butuh ini japri ini nggak apa-apa, kita bantu terhadap itu semua. Akan begitu loh. Oke, baik, terima kasih. Nampaknya ini juga saya terima dari Andri Rosida, juga dari Balen ya. Ingin bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem antrian di ruang rawat inap dan IGD Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya. Sistem antriannya seperti apa? Iya, sekali lagi di UGD tidak ada sistem antrian. Tidak ada ya. Pasien yang ditangani lebih dulu adalah mereka yang punya kegawatan yang lebih tinggi. Sehingga jangan salah tangkap, jadi kami tidak mengerjakan terlebih dahulu, bukan karena kami tidak sayang, bahwa kami tidak menghargai yang datang lebih dulu. Tapi prioritas UGD dimanapun itu pasti ada skala yang harus diprioritaskan, yang tadi saya contohkan. Kasus-kasus henti jantung, kasus-kasus stroke gitu ya, kasus kecelakaan yang sampai kemudian terjadi perlukaan di kepala, misalkan gagal otak misalkan, maka ia akan jauh lebih kita prioritaskan dibanding segala batu pilot yang ke UGD yang ternyata nggak rawat inap, hanya rawat jalan saja.
Itu yang menjadi pemahaman yang terus kita edukasi kepada pasien. Terlebih-lebih pada keluarga pasien yang jumlahnya banyak datang ke UGD, juga mohon pemahaman dan pengertian bahwa sesungguhnya kalau UGD itu seluruh keluarganya masuk blok-blok satu kompi, maka perawatnya juga akan bingung. Kami ini mau merawat siapa begitu loh ya. Yang lain sok memfoto-foto, yang lain selfie, yang lain mengabarkan bahwa Pak Ewes bagaimana, Bu Ewes bagaimana, perawatnya dokternya bingung melakukan itu. Maka kalau kemudian kami dalam perawatnya mengusir, Pak mohon maaf di UGD hanya dijaga 2 orang, itu mereka kami benci, karena kami tidak salah memberikan treatment. Saben-saben setiap saat kita membawa infus, membawa suntikan itu kita tanya lagi, namanya Bapak ini ya, Bapak Ahmad ya, agar kemudian kami nggak salah. Bayangkan kalau kemudian UGD itu kemudian keluarga yang masuk semua, yang namanya Ahmad 4 begitu ya, maka rawan terjadi medication error, kemudian salah berikan obat dan ini berbahaya. Sehingga mohon perhatian dan mohon kerjasama kepada seluruh keluarga yang sedang membutuhkan layanan kesehatan di UGD, bergantian menunggu di dalam, karena yang masuk pasti kita akan tangani sesuai dengan kegawatan dan kedaruratan. Itu ya. Oke, baik, terima kasih, dan pertanyaannya masih dari Mbak Andri Rosida. Yang kedua adalah apakah ada fasilitas khusus ya untuk pasien dengan kebutuhan khusus atau cacat di rumah sakit ini ya? Iya, difabel begitu harus. Harus. Difabel itu satu harus dahulukan. Yang kedua dibuatkan toilet khusus difabel. Ya memang seperti toilet pada umumnya harus dan pegangan-pegangan tertentu. Termasuk kemudian kami menyiapkan dalam kasus khusus pasien-pasien yang mohon maaf buta, yang tuli gitu ya, yang bisu, kami sediakan penerjemah untuk itu. Termasuk seringkali dulu kami menyediakan penerjemah bahasa Inggris karena beberapa rekanan di perusahaan minyak itu adalah para ekspatriat yang membutuhkan layanan kesehatan, sehingga kemudian kita datang menerjemahkan, kemudian tidak salah dalam memberikan terapi. Gitu. Karena bahasa Inggrisnya mereka dengan kita seringkali berbeda. Oke, baik, terima kasih, dan ini memang upaya dari Rumah Sakit Aisyah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Harus. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, bagaimana Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro menangani keluhan dan umpan balik pasien ya? Kira-kira ada. Tadi semisal dengan yang di awal ya, kalau memang bisa diselesaikan di level yang paling bawah, di hari itu, di shift itu, di ruang itu, maka cukup berhenti pada sebatas itu dan kemudian kita catat sebagai laporan komplain begitu ya. Tapi kalau kemudian sampai panjang dan kemudian naudzubillah, semoga tidak masuk ranah hukum. Karena masuk ranah hukum keduanya sama-sama rugi, gak ada untungnya. Gitu ya? Tidak lah, karena sama-sama butuh cost untuk bisa menyelesaikan itu ya. Makanya tingkat paling mulia dari kami akan kami datangi rumahnya untuk menyampaikan apa sesungguhnya di masalah. Sungguh kadang kemudian mereka nggak jadi marah karena kedekatan keluargaan itu akhirnya kemudian sama-sama saling memaafkan. Karena beda kalau mungkin di telepon dengan dihadap. Sangat berbeda, sangat berbeda gitu ya. Kami seringkali mendatangi itu bukan kemudian kami ingin menang, enggak ada untungnya gitu ya. Karena rugi di pasien itu nanti akan cerita pada 10 orang yang lain, maka 10 nggak akan datang ke Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Walaupun harus bilang untuk rugi, kami yang siap akan terima. Gitu ya. Karena mereka sakit. Benar. Beliau sakit, dan orang sakit itu benar aja kadang salah gitu ya. Apalagi kalau salah, tambah salah. Beda dengan orang-orang yang sedang menginap di hotel gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Berikut ini saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua sanggup melewati cuaca panas hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sedikit bertanya, apakah pelayanan MRI sudah tersedia di Rumah Sakit Aisyah? Apakah ada antrian sampai berbulan-bulan apabila operasi atau bedah ortopedi jalur kartu JKN? Terima kasih. Karena kawan saya salah satu rumah sakit Aisyah maksudnya harus menunggu berbulan-bulan saat operasi kaki. Saya tidak paham mekanisme di rumah sakit pemerintah, Bang. Tapi KIS, JKN, BPJS maupun pasien umum di Rumah Sakit Aisyah tidak pernah mengalami perbedaan dan penundaan pelayanan.
kami kenapa tidak segera menghadirkan MRI? Karena sekalian gedung yang menghadap ke alun-alun itu jadi. Oh gitu. Karena kos memindahkannya itu sama dengan beli. Paham? Iya. Jadi radiologi yang dulu ada di utara, yang sekarang pindah ke gedung Tarim yang ada ke selatan itu, masangnya dan mindahnya nyopot kemudian pindah ke tempat yang lain itu sama kosnya. Kosnya sama. Jadi kalau kemudian kita harus beli, kita pasang di gedung yang lama, besok pindah lagi itu kosnya sama. Karena bahan dasarnya nuklir sehingga kemudian harus diukur koordinatnya dan itu harus izin dari Badan Nuklir Negara. Itu repot luar biasa ya. Sehingga kemudian solusinya itu untuk radiologi kita berikan yang portable sehingga bisa kita geser untuk pasien-pasien tertentu yang nggak bisa kita naik kursi roda atau tidak kita bisa naikkan trukban. Kan begitu. MRI akan bersama dengan selesainya gedung Cirona yang menghadap ke alun-alun. Iya. Kira-kira tadi pertanyaan apakah antrian sampai berbulan-bulan? Tidak ada antrian. Tidak ada antrian. Saya menggaransi itu karena saya sering kali melihat kasus-kasus kecelakaan yang pagi itu masuk UGD, sore dikerjakan, besok dikerjakan. Iya. Dan kenapa kemudian di rumah sakit pemerintah itu mengantri? Karena memang pemerintah dibebani JKN lebih dari kewajaran yang ada, sehingga pasien harus antri. Dokternya pun terbatas. Tapi di rumah sakit Aisyah Bojonegoro dokter spesialis tulang ada 3 begitu ya. Apalagi kalau mau ngambil dokter spesialis tulang yang memang karyawan kami, kan ada yang dokter mitra. Pagi di sini besok mana itu waktunya lebih panjang. Tapi kalau mau mengambil dokter kami gitu ya, artinya percaya dengan layanan kesehatan di rumah sakit Aisyah dengan dokter asli kami, karyawan kami, maka itu akan jauh lebih cepat dikerjakan dan selalu ready di setiap saat. Karena dia nggak nyabang kemana-mana gitu loh. Oke, lalu bagaimana ya Pak Ayin ya? Rumah sakit Aisyah ini mengukur kepuasan pasien dan seberapa sering survei kepuasan dilakukan? Wajibnya 1 bulan sekali. Dan itu saya laporkan setiap bulan. Memang idealnya gampangnya dengan Google Form gitu ya. Tapi tidak semua melak. Ada yang ogah. Maka untuk itu seringkali kami harus manualkan dengan memberikan lembaran-lembaran kertas untuk kemudian diedarkan dan diisi, lalu kemudian kita analisa kira-kira poin-poinnya apa saja yang saat ini yang turun, grafiknya siapa yang turun, maka kita follow up. Tapi selama angkanya di angka 80 ke atas, saya berkeyakinan bahwa kepuasan yang disampaikan oleh pelanggan itu cukup positif, meskipun kita tidak perlu jumawa di angka itu. Itu angka gitu ya. Tapi kita juga harus turun ke bawah untuk melihat kualitas layanan yang ada. Karena sungguh semua ada, tapi kalau kemudian layanannya tidak berkualitas, maka semisal dengan apa yang tidak kita harapkan. Oke, baik. Nah, ini ada yang masuk lagi dari Fani di Growo ya. Pertanyaannya, bagaimana proses pengobatan dan konsultasi dilakukan dengan dokter spesialis di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya? Proses pengobatan dan konsultasi. Ini menarik sekali. Jadi setiap pasien yang selesai rawat inap yang akan dipulangkan nanti dikasih surat kontrol. Di surat kontrol itu nanti ditulisi kontrolnya pada hari ini jam sekian dokter ini di poli nomor ini, yaitu poli ortopedi misalkan atau poli paru misalkan. Tapi sebelum itu tolong daftar dulu di JKN Mobile. Kalau bingung silakan datang ke pojok JKN Mobile kami, kita bantu untuk mendaftarannya. Agar apa? Agar dapat nomor antrian. Dan kemudian agar apa? Agar kemudian BPJS bisa memantau apakah benar pasien ini itu menggunakan layanan BPJS atau tidak. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih untuk Fani di Growo. Masih pertanyaan berikutnya. Apakah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro memiliki program edukasi atau dukungan untuk pasien dan keluarga? Iya, ini menarik sekali. Namanya tim PKRS, Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Sebulan 2 kali kami ajak melakukan penyuluhan kepada keluarga pasien. Jadi pasien itu disehatkan, keluarganya dipintarkan. Oh gitu? Iya. Pasien disehatkan, keluarga dipintarkan untuk bisa memahami kondisi yang ada. Misalkan sekarang si panas-panasnya nih, banyak orang kena heat stroke, pusing kepalanya, vertigo begitu ya. Kita edukasi itu untuk melakukan hal seperti apa yang dilakukan bagi keluarga yang sedang macul di sawah, yang sedang misalkan musim apa sekarang ya, lagi panen bako misalnya ya, seperti apa. Dan itu mohon maaf
tidak hanya berlaku di rumah sakit, undang kami ke sekolah Bapak Ibu sekalian, undang kami ke tempat kerja Ibu sekalian, dan itu free gitu ya. Kita edukasi terhadap itu. Dulu waktu jalan masih baru cor itu ya, dimanapun itu kan angka cerakanya tinggi Bapak. Kita edukasi bersama Polres, kemudian hati-hati dalam mengendara agar kita. Termasuk yang sekarang perlu edukasi adalah menggunakan sepeda listrik, terutama untuk kecelakaan itu nggak ada suaranya tapi kencang banget ngomongnya. Baru jatuh dia nggak pakai helm kan ya ini. Sehingga beberapa waktu lalu di Sumberjo juga pernah terjadi. Nah ini kan begitu fatal sekali kan, karena hampir pengguna motor listrik itu nggak pakai helm. Nah ini harus kita edukasi tentang bagaimana kalau kemudian kita tahu korban kecelakaan penanganannya seperti apa. Untuk itu semua. Baik. Berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga nih ya, bagaimana sistem pembayaran dan klaim asuransi di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya? Iya, tinggal asuransinya apa gitu ya. BPJS itu juga asuransi, cuma punya negara ya. Tinggal asuransinya apa, nanti pasien masuk, kemudian di-approve, dikirim suratnya kepada asuransinya ACC, maka setelah pengobatan sesuai dengan platformnya berapa, misalkan kasusnya adalah kasus batu ginjal misalkan, asuransinya menjaminnya 20 juta misalkan, ternyata kok kemudian lebih dari 20 juta maka selebihnya ya ditanggung oleh pasien, seperti itu. Atau boleh jadi ditanggung semua berapapun habisnya, maka setelah sembuh dan diminta pulang silakan pulang. Administrasinya kami akan menghubungi bersama dengan provider asuransinya. Nanti yang akan membayar mereka. Yang penting jaminan sudah keluar dan kemudian pasien bisa pulang, kemudian nanti biayanya akan ditanggung oleh asuransinya. Termasuk BPJS pun demikian. Yang selesai dirawat inap BPJS Rumah Sakit Aisyah, harus nggak perlu ke kasir, nggak usah ke kasir. Ke perawatnya saja, ke mejanya dijelaskan, ini obat yang perlu diminum di rumah, ini surat kontrolnya, silakan pulang, tidak perlu menunggu apa-apa, sehingga langsung bisa pulang. Dan itu dimanapun Anda, baru saja tadi dikumandangkan seruan Adzan Asyar untuk daerah Bojonegoro dan sekitarnya. Baik kaum muslimin dimanapun Anda, marilah kita tunaikan ibadah sholat asar dengan penuh takwa dan khusyuk. Semoga amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, masih bersama dengan bincang set dengan Rumah Sakit Aisyah, di mana kita mengambil tema Rumah Sakit Aisyah membuat pelayanan pelanggan lebih responsif dan personal, gitu ya. Tadi sudah banyak dikupas terkait pelayanan di Rumah Sakit Aisyah. Mungkin terakhir Pak, ini kan waktu sudah sangat terbatas. Kira-kira apa strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap mungkin pertanyaan atau keluhan dari pasien ini Pak? Kami berkomitmen setiap keluhan akan kami kejar, bukan kemudian mencari siapa dalangnya, bukan mencari siapa kambing hitamnya, tapi harus diurai atas apa yang selama ini dikomplainkan, sehingga hasil komplain itu tidak serta-merta angka, tapi akan kami follow up sisi mana di mana kami perlu perbaikan. Dulu parkir itu menjadi masalah yang luar biasa. Kemudian sepeda motor kita buatkan lantai 3, kami berpikir selesai. Ternyata enggak. Tidak semua berani naik ke lantai 3 motornya. Alasannya takut ngeblok dan sebagainya. Tapi sampai detik ini pun angka kecelakaannya nggak ada Mas Sino. Semua bisa. Saya pikir selesai begitu kan ya. Termasuk yang tak kalah penting lagi adalah komitmen kami, mohon doa restu kami untuk segera bisa melaunching gedung baru 7 lantai itu ya. Gedung Cirona itu bagian dari upaya kami untuk meredam komplain, mengapresiasi atas apa yang dilakukan rumah sakit, sehingga ke depan seluruh pasien itu tidak ada ceritanya tidak dapat kamar. Tidak dapat kamar itu bukan kemudian kami tidak menyediakan, tidak, tapi memang kebutuhannya tinggi. Selama ini ada berapa kamar Pak yang dimiliki di rumah sakit? Di angka 180. 180 ya. 180 itu untuk rumah sakit tipe C. Rumah sakit Aisyah Bojonegoro itu sudah mentok Pak Komang. Sudah mentok. Sehingga kemudian kalau ada pasien yang bisa dipercepat pulangnya, itu kan mempercepat pasien yang lain bisa masuk. Kalau kemudian terapi obatnya bisa dipercepat, resepnya bisa dipercepat, maka kemudian itu akan mudah untuk masuk. Sehingga kemudian dokter-dokter yang sudah mulai itu, resepnya sekarang nggak akan nulis tangan. Ketik di nama siapa yang diklik, ketik muncul surat di ruang obat, nanti pasien tinggal terima. Untuk mempercepat itu sehingga kemudian kita bisa
memberikan layanan sebaik mungkin kepada pasien Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Wabil khusus kepada seluruh pasien dan keluarga, saya berterima kasih mewakili direktur dan juga seluruh karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro atas kepercayaannya selama ini. Kami berkomitmen sungguh-sungguh untuk memberikan layanan kesehatan meskipun hak kesembuhan itu milik Allah gitu ya. Meskipun obat sudah diberikan maksimal, tapi kalau kemudian Allah belum menghendaki, lain soal terhadap itu. Yang tak kalah penting lagi adalah sampaikan keluhan Anda, sampaikan komplain kepada kami, tidak ke orang lain. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yin hadirnya di Bincang-Bincang Sehat di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan membuat pelayanan pelanggan lebih responsif dan juga personal ya. Itulah topik yang kita bahas di edisi siang hari ini. Terima kasih semuanya. Akhirnya saya Kemal Surya yang bertugas segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.